Be phenomenal every day. Alkisah ada 3 orang sekawan yang sama-sama pemain saham, namun mempunyai metode pembelian saham yang berbeda-beda. Sebut saja si Ali, Budi, dan Charlie. Suatu ketika, mereka berkumpul dan mencoba menganalisa suatu saham yang sama. Sebut saja sahamnya adalah PNBN. Si Ali adalah seorang trader saham yang menganalisa perusahaan menggunakan technical analysis. Ia menggunakan chart atau grafik untuk menentukan entry point dan berusaha mencari pattern-pattern berdasarkan indikator dalam technical analysis. Dia biasanya tidak peduli dengan fundamental perusahaan. Mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi, bodoh amat. Yang penting sesuai pattern chart, maka akan di-HK dengan batas stop loss tertentu. Ilmu yang digunakan si Ali juga variatif. Ada ilmu copet, ilmu cuan 3% bungkus, ilmu beli sore jual pagi, dan ilmu-ilmu dewa lainnya. Hanya menggunakan metode inilah ketika seseorang berhasil mencopet menjadi suatu prestasi, karena copetan berarti cuan. Ketika si Ali lelah, terkadang dia tidak sadar menggambar chart menjadi gambar-gambar yang aneh. Kemudian ada si Budi. Ia tidak percaya dengan yang namanya analisa teknikal. Si Budi terinspirasi dengan buku Benjamin Graham. Dan dia percaya bahwa saham yang dibeli haruslah saham cigar butt stock atau saham dengan valuasi yang sangat amat murah. Ia tidak terlalu peduli untuk mendalami bisnis perusahaannya. Yang terpenting adalah valuasi sahamnya harus super murah. Jika bisa, PBV 0,1 kali, PI ratio 2 kali akan di-HK all in oleh si Budi. Dia kemudian melihat valuasi dari saham PNBN. Dari yang dia lihat, si Budi merasa saham PNBN ini sangatlah murah. Dengan PBV hanya 0,49 kali dan PI ratio hanya 8,13 kali, kemudian dia bandingkan dengan valuasi bank buku 4 lainnya. Seperti Bank BCA yang PBV-nya 4,8 kali dan PI ratio-nya 24,3 kali. Kemudian dia bandingkan dengan Bank BRI yang PBV-nya 2,67 kali dan PI ratio-nya 14,7 kali. Dan dia merasa valuasi PNBN ini sangatlah murah. Sehingga si Budi memutuskan untuk HK semua dananya sampai ia jual semua aset-aset beserta kolor-kolornya. Terakhir ada si Charlie. Ia adalah seorang pemain saham yang menganut ilmu value investing radikal. Ia tidak percaya dengan analisa teknikal, tapi ia juga tidak percaya bahwa saham yang harganya sangat murah suatu saat akan kembali naik. Charlie hanya percaya bahwa beli saham harus benar-benar mengetahui detail bisnis dari perusahaan yang dibeli. Ia pun melihat saham PNBN. Dan ia mulai mengingat-ingat kembali rules of the game dari saham perbankan. Dalam perbankan, model bisnisnya simple. Perusahaan akan untung dari 2 jenis transaksi. Yang pertama dari funding lending, di mana bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian melempar kembali dana tersebut dengan bunga lebih tinggi dalam bentuk kredit, bisa KPR ataupun kredit modal kerja. Selisih bunga funding dengan lending menjadi keuntungan dari bank. Semakin besar porsi tabungan dan giro, berarti bank tersebut mendapat dana murah semakin banyak. Jika porsi depositonya yang tinggi, berarti bank tersebut tidak mendapatkan dana murah. Karena bunga deposito lebih besar jauh daripada bunga tabungan dan giro. Selain itu, Charlie juga berpendapat, faktor NPL atau kredit macet juga berperan penting dalam bank. Semakin tinggi NPL, semakin buruk performa bank tersebut. Keuntungan kedua bank berasal dari fee atau komisi. Bisa dari berjualan reksadana, asuransi, obligasi, dan juga mata uang asing. Charlie pun kemudian membedah laporan keuangan PNBN. Ia melihat porsi tabungan dan giro dari PNBN yang ternyata di angka 48%. Kemudian ia bandingkan dengan Bank NISP yang punya porsi dana murah atau tabungan dan giro
sebesar 55,7%. Ia kemudian bandingkan juga dengan BCA yang mempunyai porsi dana murah 80,7%. Ternyata porsi dana murah dari PNBN tidak sebesar NISP dan BCA yang menjadi rajanya dana murah. Kemudian Charlie melihat NPL dari PNBN dengan gross NPL-nya sebesar 3,7% dan netnya sebesar 1,2%. Charlie bandingkan lagi dengan NISP yang gross NPL-nya hanya 1,6% dan netnya hanya 0,5%. Dia kemudian membandingkan lagi dengan BCA yang gross NPL-nya 1,8% dan net NPL-nya 0,58%. Ternyata NPL dari PNBN juga tertinggi. Setelah membaca lebih jauh laporan-laporan keuangan PNBN, Charlie merasa tidak nyaman. Dan menurutnya PNBN bukanlah suatu perusahaan perbankan terbaik. Ia pun tidak membeli saham dari PNBN. Charlie tidak peduli jika ke depan harga PNBN terbang tinggi. Karena baginya prinsip membeli saham haruslah yang ia merasa yakin 100% dengan perusahaannya. Tidak peduli dengan pergerakan harga sahamnya. When you're just looking at the price of something, you're not investing. I mean, if you buy something, Bitcoin, for example, or some cryptocurrency, you're not looking to the asset itself to produce anything. 1 tahun pun berlalu sejak pertemuan 3 sekawan itu. Kemudian si Ali sambil bersemangat, dia mengabarkan kepada teman-temannya, "Woi, aku udah cuan berkali-kali nih dari saham PNBN. Gimana kalian?" Kata si Ali sambil nunjukin profit tradingnya yang rata-rata ratusan ribu rupiah. Kemudian si Budi berkata, "Nih, gue juga udah cuan 100% nih. Kemarin beli PNBN di PBV 0,5 kali. Gue jual di PBV 1 kali. Cuannya udah gue pakai berlibur ke luar negeri nih sama keluarga. Mantap kan? Lah kalau kamu gimana, Charlie?" Nah, dengan tersenyum, Charlie berkata, "Oh, aku gak beli sih saham PNBN." Kedua temannya pun langsung mengolok-ngoloknya. "Waduh, kasihan ya kamu, gak cuan sendirian." Meskipun dihina, Charlie tetap tersenyum menanggapi kedua temannya. Tidak ada raut menyesal sedikit pun di wajah Charlie. Demikianlah kisah dongeng 3 sekawan yang sama-sama suka berinvestasi saham dengan caranya masing-masing.